Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa amarna bittaqwa kama nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil huda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya yang luar biasa, pemberian dan karunia yang senantiasa turun dan mengiring hari-hari kita. Atas segala nikmat tersebut tidak ada kewajiban ataupun perlakuan terbaik dari kita kecuali mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran tersebut bukan hanya menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, namun lebih dari itu sebagaimana dijanjikan oleh Allah, terhindar kita dari azab dan siksanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Sirah Nabawiyah, membedah sebagian di antara lika-liku perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih khusus masa-masa perjuangan beliau yang luar biasa, dan harapan kita pastinya, keinginan kita bagaimana kemudian dari laku yang diteladankan oleh beliau, dari kisah-kisah yang kita dapati dari keseharian beliau, kita mampu mengambilnya sebagai bentuk pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sampai pada tema Perang Khaybar, dan sekedar mereview ingatan kita bahwa dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan Perang Khaybar ini terjadi di awal tahun ke-7 Hijriah, selepas dari perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah. Jadi hanya selang sekitar 2 bulan, karena perang ini terjadi di bulan Muharram, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tidak kurang dari 1.400 orang sahabat, di mana 200 diantaranya menggunakan kendaraan perang, memakai kuda, sementara yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Nah, dalam perjalanannya, ketika itu yang perlu kita pahami, Khaybar ini merupakan satu wilayah di arah utara kota Madinah, dekat dengan wilayah Syam, yang hari ini meliputi wilayah Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina, yang ketika itu menjadi tempat pelarian orang-orang Yahudi. 3 kabilah utama yang awalnya tinggal serumah dengan Rasulullah, satu kota dengan beliau di Madinah Al-Munawwarah, Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraidah, selepas pengkhianatan, perilaku-perilaku culas yang mereka lakukan ketika tinggal bersama Rasulullah, akhirnya kemudian mereka terusir dari kota Madinah, dan di tanah Khaybar inilah mereka kemudian berkumpul. Maka dari latar belakang ini saja kita sudah terbayang kira-kira siapa saja orang-orang yang berada di tempat itu. Jadi orang-orang yang masih menyimpan dendam, masih menyembunyikan kebencian kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada umumnya. Nah, tentang peristiwa ini Allah mensinyalir atau mengisyaratkan di dalam ayatnya bahwa perang Khaybar ini menjanjikan kebaikan banyak bagi kaum muslimin. Bukan hanya kemenangan, bahkan Allah sampaikan dengan redaksi dalam surah Al-Fath ayat 20, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adakumullahu maghaniman katsiratan ta'khudunaha. Jadi Allah janjikan untuk kalian, kata Allah, maghanim, keuntungan-keuntungan, harta-harta yang didapatkan dari peperangan ini yang banyak sekali, kata Allah, dan kalian akan ambil itu. Kita akan lihat nanti dalam sejarahnya. Kita sudah bahas beberapa hal, termasuk peristiwa-peristiwa yang mengiring perjalanan Rasulullah SAW menuju ke benteng Khaybar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya ada beberapa riwayat ya tentang gambaran kondisi geografis dari Khaybar ini. Tapi saya mengutip pada apa yang disampaikan oleh Syekh Safiur Rahman dalam kitabnya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum.
beliau gambarkan Khaybar itu dikelilingi oleh 2 lapis benteng. Jadi ini sebenarnya memang tempat yang sudah direncanakan oleh orang-orang Yahudi sebagai pertahanan terakhir mereka di Jazirah Arab pada zamannya. Terdiri dari 2 lapis benteng, masing-masing lapisan memiliki benteng-bentengnya juga. Lapisan pertama itu terdiri dari 5 lapis benteng. Lapisan pertama terdiri dari 5 benteng, sementara lapisan yang kedua terdiri dari 3 benteng. Nah, masing-masing kita akan lihat secara singkat. Saya tidak bisa berpanjang pada tema ini, tapi secara singkat kita akan gambarkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW menguasai masing-masing benteng itu sampai akhirnya kemudian Khaybar secara keseluruhan tunduk dan takluk di bawah Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sebelum itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana Rasulullah ketika tiba pertama kali di sekitar Khaybar itu terlihat itu wilayah kota Khaybar. Rasulullah bangkitkan semangat kaum muslimin. Kata beliau, Allahu Akbar kharibat Khaybar. Allahu Akbar kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a subahal munzirin. Jadi Rasulullah sampaikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kharibat Khaybar, binasalah orang-orang Khaybar. Diulang oleh Rasulullah SAW sampai 2-3 kali, 3 kali Rasulullah katakan. Jadi ini cukup memompa semangat pasukan kaum muslimin yang baru tiba dalam perjalanan panjang dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke kota Khaybar ini. Nah, mengawali kisah peperangan ini, Rasulullah SAW begitu tiba di dekat negeri Khaybar ini, kemudian digambarkan beliau menduduki satu tempat tertentu. Nah, ketika itulah tampil seorang sahabat yang namanya kemudian akan mengingatkan kita pada peristiwa serupa yang terjadi sekira 5 tahun sebelumnya, di tahun kedua Hijriah, yaitu dalam peristiwa Perang Badar, di mana Rasulullah ketika itu mengubah posisi kaum muslimin dari posisi awal menuju ke satu posisi tertentu karena mengikut pendapat dari seorang sahabat. Sahabat itu namanya Hubbab ibnul Munzir. Dan dalam peristiwa Perang Khaybar ini, lagi-lagi dia menunjukkan perannya. Apa yang dikatakan oleh Hubbab ketika itu? Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil, anzalakahullah am huwa ra'yu fil harb. Ya Rasulullah, tentang pemilihan tempat ini. Kira-kira seperti itu kata sahabat ini. Apakah ini tempat yang memang diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah agar engkau pilih, atau ini sekedar pendapat? Mendapat pertanyaan semacam itu, Rasulullah kemudian sampaikan, bal huwa ra'yulah Hubbab, ya Hubbab, ini hanya pendapatku. Maka karena itu pendapat pribadi Rasulullah, Hubbab kemudian mengusulkan, kata sahabat ini, ya Rasulullah, inna hadzal manzil qaribun jiddan min hisni nutat min hisni natah wa jami'u muqatili Khaybar fiha wa hum yadruna ahwalana wa nahnu la nadri ahwalahum wa sihamuhum tasilu ilaina wa sihamuna lan tasila ilaihim wala ta'man min bayatihim wa aidan hadza bainan nakhlat wa makanin ghair wa ardhun wa khaymah law amarta bimakanin khalin an hadhil mafasid nattakhiduhu muaskaran. Singkatnya, kata Hubbab ketika itu, ya Rasulullah, ini tempat dalam jangkauan anak panah musuh. Seluruh tentara ada di balik benteng itu tidak jauh dari kita. Dengan posisi ini, mereka bisa menghujani kita dengan anak panahnya, sementara kita tidak akan bisa melepaskan anak panah ke arah mereka, atau dalam posisi sulit. Maka kemudian, kalau boleh berpendapat, kata Hubbab, perintahkan kepada kami di tempat yang terhindar dari kondisi yang tidak baik semacam ini. Rasulullah ketika itu mengatakan, farra'yu ma asyarta. Pendapat kamulah atau pendapat engkaulah yang kemudian aku pilih, wahai Hubbab. Jadi dari sekelumit peristiwa ini saja kita mendapati kebijakan seorang pemimpin yang tidak serta-merta kemudian apa yang ada di pikirannya selalu dirasakan sebagai kebenaran. Padahal ini Rasul. Padahal ini orang atau manusia yang dipilih langsung, yang keberadaan beliau sebagai pemimpin itu langsung atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan pilihan manusia, tapi beliau masih mau mendengar, masih mau kemudian menerima apa yang menjadi sahabatnya sepanjang itu kemudian mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira para pemimpin hari ini mesti belajar dari peristiwa ini, dan dalam banyak peristiwa. Kita dulu sudah bahas tentang kisah perang Uhud misalnya, bagaimana akhir perang Badar, bagaimana Rasulullah SAW pun mengajak sekian banyak sahabat untuk mengeluarkan pendapatnya berkenaan dengan tawanan perang Badar. Kita juga dapati itu dalam hal ketika Rasulullah hendak keluar menuju perang Uhud, di mana pilihannya satu di antara dua, bertahan di dalam kota Madinah atau keluar menyongsong kehadiran musuh yang menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah ketika itu. Dan dalam banyak peristiwa semacam itu. Jadi ini cerita sederhana tapi pelajarannya luar biasa. Ar-ra'yu ma asyarta, kata Nabi. Pendapatmu yang aku pilih. Walaupun itu hanya seorang Khubbab Ibnul Munzir yang bahkan tidak masuk dalam kelompok para sahabat yang utama ketika itu. Nah, berlanjut ke cerita berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali sedikit sempat saya singgung. Di malam itu jelang terjadinya peperangan, Rasulullah memegang bendera atau panji-panji kaum muslimin yang disebut atau kita kenal hari ini dengan nama Ar-Rayah. Kemudian diangkat oleh Nabi, kata Nabi, la'utiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu wa rasuluh. Yaftahillahu ala yadayhi. Aku akan berikan panji-panji ini besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan karenanya ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dengan lantarannya Allah akan berikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Jadi ini kata-kata yang luar biasa yang hari itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian periwayat hadis ini mengatakan fakulluhum yarju ayyuqaha. Maka setiap di antara yang hadir dari para sahabat dari itu semuanya berharap akan diberikan panji-panji ini. Perhatikan para jamaah rahimahullah bahwa ketika kemudian mereka berharap mendapatkan panji-panji itu bukan tentang asyadah, bukan tentang kepemimpinan, bukan tentang az-zi'amah, bukan tentang posisi yang mereka harapkan, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifati bahwa mereka yang berhak mendapatkan panji-panji itu adalah seseorang yang yuhibbuhullah wa yuhibbuhur rasul, atau yuhibbullah war rasul wa yuhibbuhullahu war rasul. Orang yang cintanya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, dan karenanya kemudian berhak mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul. Semua para sahabat berharap mereka lah yang hari itu ditunjuk oleh Nabi, sampai kemudian ternyata kalimat berikutnya yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah pertanyaan, fa'aina Ali? Lalu di mana saudara sepupuku Ali? Dijawab oleh para sahabat ketika itu, huwa yashtaki min ainai. Ya Rasulullah, Ali dalam keadaan sakit. Ini juga kalau kita bedah luar biasa. Jadi rupa-rupanya mereka yang hadir menyertai Rasulullah dalam peperangan ini tidak semuanya dalam keadaan sehat. Kebayang kita hari ini. Sakitnya Ali itu ketika itu sakit lumayan parah, matanya. Jadi sakit mata yang sudah luar biasa. Tapi dia tetap turut dalam peperangan. Ini peperangan, bukan sekedar hadir dalam taklim, bukan sekedar hadir ke madrasah, bukan sekedar hadir ke masjid, perang. Dalam keadaan sakit ternyata dia ikut. Maka kata Nabi, arsilu ilaihi, panggil dia. Didatangkanlah Ali. Setelah itu ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Fabasaqa alaihi, diludahi Ali oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya. Fabari'a fi ainaihi, maka sembuhlah kedua belah matanya. Maka setelah itu digambarkan kemudian betul-betul sembuh, tidak ada lagi rasa sakit dan keluhan yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib. Diberikan panji-panji itu kepada Ali. Ali kemudian bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Apa yang menjadi tanggung jawabku, wahai Nabi? Apakah aku harus perangi mereka sampai mereka mau seperti kita, masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW? Qala, kata Nabi, infat ala rislik,
hatta tangzil bisahatihim ud'uhum ilal Islam akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ketika Rasulullah ditanya oleh Ali tentang tugas dan tanggung jawabnya, kata Ali, pertama, datangi mereka. Hadir di halaman rumah mereka, datangi tempat tinggal mereka, dakwahkan, ajarkan atau ajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. Setelah itu, kemudian upayakan mereka mengikuti kepada ajakanmu semua. Nah, ini yang luar biasa. Di akhir ungkapannya Rasulullah katakan, ini penggalan hadis yang sering kali dikutip ketika diajarkan kepada kita keutamaan mengajak orang, ternyata disampaikan Rasulullah dalam konteks perang. Rasul katakan, demi Allah, andai kata ada salah satu di antara kalian mampu memberikan hidayah, petunjuk kebaikan kepada satu orang saja, kata Nabi, maka itu jauh lebih baik daripada nikmat apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini. Nikmat atau kendaraan terbaik yang ada di masa itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pelajarannya adalah bahwa peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun pada generasi-generasi yang datang setelah beliau, itu konteksnya adalah dakwah. Tidak mungkin terjadi peperangan kecuali ada mereka-mereka yang menghalangi dakwah Islam atau menindas kaum muslimin, melakukan kezaliman kepada orang-orang yang lemah. Jadi kalau sekedar kemudian adanya orang-orang yang berbeda keyakinan, maka sejak dari awal ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, itu kondisi masyarakatnya sudah majemuk, berbeda-beda. Dari sisi etnisnya berbeda, ada orang Arab, ada orang Yahudi. Bahkan orang Arab pun terbagi dalam dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi terbagi dalam tiga kelompok, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Keyakinannya berbeda-beda. Orang Arab pun bukan seluruhnya ketika itu sudah masuk Islam. Ada di antara mereka yang masih memegang keyakinan nenek moyangnya, penyembah berhala. Orang-orang Yahudi dengan agamanya. Tidak kemudian mereka dipaksa masuk Islam. Maka peperangan-peperangan yang terjadi, itu karena adanya mereka-mereka yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan agama ini, dan kemudian ada di antara mereka yang mencoba menghalanginya, bahkan melakukan kezaliman, perilaku-perilaku buruk, penindasan, perampasan kepada orang-orang yang dalam keadaan lemah. Nah ini, jadi background atau latar belakangnya, motivasi yang kemudian mendorong kaum muslimin untuk melakukan peperangan pun ditegaskan oleh Nabi, la hiya illa dakwah. Tidak ada yang lain kecuali mengajak orang untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba masuk ke dalam ringkasan tentang peperangannya. Jadi benteng pertama yang paling luar yang ada di wilayah Khaybar ketika itu adalah benteng yang disebut dengan benteng Naim. Disitulah kemudian ada panglima besar mereka namanya Marhab. Nah, ialah yang kemudian keluar menantang kaum muslimin untuk bertanding, dan yang maju ketika itu adalah salah seorang sahabat namanya Amir ibnul Aqwa. Ini sudah kita singgung namanya dalam pertemuan sebelumnya. Amir ibnul Aqwa ini yang didoakan oleh Nabi dengan ungkapan beliau, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepadanya. Jadi ungkapan ini yang kemudian oleh para sahabat dipahami bahwa ini menjadi tanda bahwa Amir ibnul Aqwa ini akan menemui kesyahidan dalam peristiwa perang ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah rahmati dia, sahabatnya Amir ibnul Aqwa. Dan betul, Amir ibnul Aqwa ini dalam ceritanya kemudian kepalanya dipenggal oleh panglima dari Yahudi yang bernama Marhab tadi. Melompatlah kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Amir ibnul Aqwa yang meninggal, mendapatkan kesyahidan, dan singkatnya Ali kemudian berhasil membunuh
marhab, keluar jagoan Yahudi berikutnya. Jadi kalau dulu itu gambarannya perang memang betul-betul bisa menjadi gambaran dari kemampuan mereka-mereka yang dipilih sebagai komandan pasukan. Jadi kemudian keluar pimpinan mereka yang pemimpin pasukan mereka yang berikutnya namanya Yasir, itu adiknya Marhab, orang Yahudi. Kali ini kemudian melompat pula Zubair ibnul Awam. Nah ini juga ada gambaran menarik, rupa-rupanya dalam peristiwa Perang Khaybar ini juga tampil beberapa orang ibu mengikut dalam peperangan. Ikut di dalamnya bibi Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah. Dalam satu riwayat dikatakan ketika itu dia mendekati Rasulullah SAW, bibinya Nabi. Ya Rasulullah, yaktul ibni. Ini jagoan mereka kelihatan kuat. Jangan-jangan anakku akan terbunuh di tangannya, wahai Nabi. Kata Nabi, bal ibnuki yaktulhu. Tidak, justru anakmu yang akan membunuhnya, wahai bibiku. Zubair ibnul Awam itu sepupu Rasulullah SAW dari ibunya yang merupakan saudari kandung dari ayahnya Rasulullah SAW. Nah, beberapa hari kemudian terjadi peperangan di benteng Yahudi yang pertama, benteng Naim ini, hingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW berhasil mengalahkan mereka. Jadi dalam riwayatnya mereka akhirnya putus asa menghadapi pengepungan yang dilakukan oleh Rasulullah hingga akhirnya mereka menyerah. Nah, sebagian di antara mereka kemudian keluar diam-diam dan berlindung di benteng berikutnya. Benteng berikutnya namanya benteng Sa'ab ibnu Mu'ad. Nah, ketika itulah menuju ke benteng Sa'ab ibnu Mu'ad ini, Rasulullah SAW, benteng ini dalam posisinya dikatakan lebih kuat. Jadi sampai 3 hari dikepung, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Di malam yang ketiga itu, Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka arafta halahum wa allaysat bihim quwwah wa allaysa biyadi syai'un u'tihim iya faftah alaihim a'dhuma husunaha anhum ghinaan wa aktsaruha ta'aman wa wadakan. Ya Allah, kata Rabi ini dalam doanya, engkau tahu bagaimana keadaan kami, kaum muslimin, para sahabatku, yang melakukan perjalanan panjang. Tidak ada kekuatan kecuali milikmu. Dan tidak ada sedikit pun di tanganku sesuatu yang bisa aku berikan kepada mereka. Jadi dalam cerita Perang Khaybar ini, bekal kaum muslimin juga terbatas. Jadi logistiknya terbatas, mereka sudah melakukan perjalanan panjang dalam keadaan lemah, rupa-rupanya tidak mudah untuk menaklukkan Khaybar ini. Maka doa Rasulullah atau doa Nabi malam itu, uktihim atau faftah alihim a'zoma khusunihim anhum ghinaan wa aktsaruha ta'aman wa wadakan. Maka berikan kemenangan ya Rasulullah kepada benteng mereka yang paling, berikan kemenangan untuk menguasai benteng mereka yang paling besar ini, yang aku tahu di dalamnya ada banyak makanan, mudah-mudahan mencukupi pasukanku. Jadi doa ini seakan-akan doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu kemudian Rasulullah menggerakkan pasukan di hari yang ketiga itu melakukan penyerangan. Terjadilah peperangan yang lumayan sengit di antara dua pasukan ini hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhasil menguasai dan mengalahkan mereka. Di dalamnya kemudian didapati betul simpanan makanan yang banyak. Wadak itu dalam bahasa Arab daging ya, sejenis daging ya, daging simpanan mereka. Kemudian ada kendaraan-kendaraan manjanik, peralatan memanah yang besar itu yang harus digerakkan oleh sekian orang. Kemudian juga ada kendaraan-kendaraan perang, semuanya berhasil dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam peristiwa inilah muncul riwayat tentang larangan dari Nabi untuk menyembelih keledai jinak, karena ketika itu banyak keledai yang disembelih oleh para sahabat untuk mengganjal perut mereka, dan Rasulullah khawatir kemudian akan punah binatang ini. Ini juga bagian dari gambaran tentang perhatian Islam kepada yang namanya lingkungan. Jadi sebelum para pemerhati lingkungan bicara tentang pelestarian lingkungan, sungguh dalam agama kita ajaran-ajaran itu akan kita dapati juga kalau kita mau menyimak apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lepas dari benteng kedua, beralihlah Rasulullah SAW ke benteng ketiga, namanya Qal'ah Az-Zubair. Jadi ini juga tempatnya dalam riwayatnya lebih berat lagi karena berada di ketinggian. Jadi untuk mencapainya tidak mudah. Jangankan pasukan jalan kaki, bahkan yang mengendarai kuda pun tidak bisa mencapainya. Rasulullah mengepung benteng itu selama 3 hari, belum juga mereka menyerah, sampai tiba-tiba ada di antara orang Yahudi itu yang rupa-rupanya lebih simpati kepada kaum muslimin. Diam-diam dia datangi Nabi, kemudian dia katakan, ya Muhammad, oh ya Abul Qasim dalam riwayatnya, menggunakan kunyah, panggilan Rasulullah dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim, kata laki-laki ini. Inna kalau aqamta syahron mabalu inna lahum syaroban wa uyunan tahtal ad yakhrujuna billail wa yashrabuna minha thumma yarji'una ila qal'ati. Wahai Abu Qasim, bahkan kalau engkau kepung mereka selama 1 bulan penuh sekalipun, mereka tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena mereka punya simpanan makanan di dalam bentengnya dan mereka punya sumber air. Malam hari mereka ambil air itu tanpa kalian ketahui dan mereka akan bertahan di dalam benteng itu selama hari-hari yang panjang. Maka kalau boleh aku usul kata laki-laki ini, putus aliran air itu. Jadi sumber air itu ada, tapi sumbernya, aliran mata airnya berasal dari tempat di luar benteng. Maka itu akhirnya dilakukan oleh Nabi. Jadi ini juga bagian dari siasat peperangan, memutus logistik yang dimiliki oleh musuh. Akhirnya karena sumber air mereka mati, mau tidak mau akhirnya mereka keluar. Jadi menyongsong pasukan kaum muslimin melakukan perang terbuka. Dan ketika itulah akhirnya mereka kemudian berhasil dikalahkan oleh pasukan Nabi. 10 orang di antara orang-orang Yahudi yang ada di benteng ketiga yang disebut dengan Qal'ah Az-Zubair ini berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi pelajarannya saya kira masalah logistik ini bukan sesuatu yang sederhana dalam urusan perang. Pastikan kebutuhannya cukup dan bagian dari siasat perang boleh juga kalau kemudian untuk mematikan logistik dari musuh. Beralih ke benteng berikutnya, jadi lepas dari satu benteng Rasulullah harus masuk menuju ke benteng berikutnya yang disebut dengan Qal'ah Ubay. Jadi di Qal'ah Ubay ini lagi-lagi kemudian muncul nama pahlawan Islam yang sekiranya kita ingat kepahlawanannya dulu banyak kita sebut ketika kita membincangkan tentang peristiwa perang Uhud. Seorang laki-laki yang bernama Abu Dujana yang dalam perang Uhud digambarkan memakai ikat kepala warna merah, mencolok sendiri, tidak ada para sahabat yang memakai warna itu di antara sahabat Nabi, kemudian jalan dengan berkacak pinggang, menantang musuh, sampai Rasulullah katakan, jalan atau cara jalan semacam ini dibenci oleh Allah andai kata bukan dalam peperangan. Nah, Abu Dujanah juga tampil dalam perang Khaybar ini. Jadi dia yang kemudian memimpin pasukan, menyemangati pasukan untuk menerjang benteng Qal'ah Ubay ini sampai kemudian hanya dalam 1 hari ini ceritanya berhasil dibuka pintu benteng itu dan kemudian lagi-lagi orang Yahudi lari tunggang langgang cerai-berai mereka menuju ke benteng yang berikutnya. Nah, benteng yang kelima ini, benteng yang disebut dengan An-Nizar, ini adalah benteng terkuat yang dimiliki oleh mereka pastinya karena ini merupakan benteng terakhir pada lapisan pertama dari kota Khaybar itu. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengepungnya cukup lama, berharap kemudian mereka akan menyerahkan diri, dan betul mereka kemudian memang tidak mampu keluar sedikit pun dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin, hingga ketika mereka tetap tidak mau menyerah, akhirnya Rasulullah pakai manjanik. Ingat, manjanik ini senjata yang diketemukan oleh Nabi di benteng mereka sendiri, di benteng kedua, yaitu benteng Sa'ad ibnu Mu'ad. Jadi manjanik itu kalau kita tahu gambarannya kan anak panah yang bisa diisi semacam, bukan anak panah ya, pelempar ya, yang bisa diisi dengan batu dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menghujani mereka dengan senjata sampai mereka kemudian betul-betul mengalami kekalahan yang dahsyat dalam peristiwa penaklukan benteng yang terakhir ini. Akhirnya kemudian sebagian di antara mereka lari tunggang langgang, 5 benteng di lapisan pertama ini berhasil dikuasai oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terhadap lapisan yang kedua ini, sebenarnya para mu'arikhin, para ahli sejarah Muslim kemudian berbeda pendapat apakah terjadi peperangan atau kemudian orang-orang Yahudi itu menyerah begitu saja. Ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka kemudian menyerah, tidak terjadi peperangan sedahsyat ketika Rasulullah harus menaklukkan lapisan pertama dari kota Khaybar yang dilindungi oleh 5 benteng lagi. Ada sebagian yang mengatakan tetap ada peperangan-peperangan kecil yang terjadi ketika itu. Sampai akhirnya kemudian terjadilah perundingan. Jadi ketika itu pemimpin Yahudi yang tersisa namanya Abil Huqaiq atau Ibnu Abil Huqaiq, anaknya sebenarnya, ketika itu kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar berunding. Jadi damai saja, agar tidak ada korban lebih lanjut di antara kedua belah pasukan. Jadi dia menginginkan agar kemudian ada kesepakatan di antara Rasulullah dan kaum muslimin dengan mereka. Nah, ketika itulah kemudian diputuskan, karena Rasulullah memang menimbang, jadi tanah Khaybar itu gambarannya memang kebun-kebun kurma, sumber-sumber pertanian dengan kekayaan hasil pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Tapi Rasulullah juga menimbang tidak mungkin meninggalkan kaum muslimin menguasai tempat itu, dan tidak juga kemudian memiliki para khubara, para ahli yang bisa kemudian menangani tempat tersebut. Akhirnya kemudian disepakati bahwa dari hasil pertanian yang ada di tanah Khaybar ini akan dibagi dua. Satu bagian bagi kaum muslimin yang memenangkan peperangan ini, satu bagian yang lainnya tetap menjadi hak dari penduduk Khaybar. Maka apa yang dilakukan Nabi, dari sekian tanah yang ada, properti yang ada di wilayah Khaybar ketika itu, dibagi oleh Nabi menjadi 3.600 bagian. Kenapa 3.600 bagian? Ada hitung-hitungannya. Sesuai dengan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, separuh untuk mereka. Maka 1.800 bagian dari tanah ini milik mereka. Sementara 1.800 diantaranya akan menjadi hak dari kaum muslimin. Nah, angka 1.400 itu dalam riwayatnya sudah dihitung oleh Nabi. Jadi jumlah pasukannya kira-kira 1.400 orang, masing-masing mendapatkan satu bagian. Ada di antara pasukan itu yang mendapatkan 3 bagian, karena setiap orang yang membawa kendaraan kuda itu mendapatkan 2 bagian tambahan. Jadi kalau 200, maka kemudian ada 2 tambahnya 400, maka 1.400 tambah 400 genap jadi 1.800. Jadi hitungan Rasulullah sampai detail, dan saya tertarik untuk mengkaji tema ini. Kalau saja ada kesempatan untuk mengkaji lebih lanjut khusus tentang kekayaan properti ini, karena dalam riwayatnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika meninggal itu memiliki cukup simpanan kekayaan, dan yang menarik, kekayaan peninggalan Umar itu berupa ladang, kebun, dan tanah-tanah yang luas. Jadi karena memang di antara bentuk-bentuk harta rampasan perang yang terjadi pada zaman Nabi, itu berupa tanah dan perkebunan, sebagaimana yang didapati oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam peristiwa perang Khaybar ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi lain, selain tentang cerita perang Khaybar ini, digambarkan bahwa bersamaan dengan peristiwa perang Khaybar ini, tibalah rombongan terakhir dari kaum muslimin yang sempat hijrah ke Habasyah. Ini cerita lama sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu Rasulullah sempat mengizinkan beberapa orang sahabat untuk meninggalkan kota Mekah ketika kondisi Mekah betul-betul tidak aman bagi orang-orang yang menyatakan beriman kepada beliau. Yang dipilih oleh beliau sebagai pemimpin bagi kaum muslimin di sana itu tidak lain adalah saudara sepupu beliau, Ja'far ibnu Abi Thalib. Dulu sudah kita kaji bagaimana cerita diplomasi luar biasa dari Ja'far ketika berhadapan dengan Raja Najasyi plus Amr ibnul As yang ketika itu menjadi utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, Ja'far akhirnya tiba. Jadi
cerita kedatangan Ja'far ini, dia akhirnya balik ke kota Madinah setelah hampir seluruh kaum muslimin meninggalkan Habasah. Jadi sebagai pemimpin dia pastikan semuanya sudah aman. Kondisi Rasulullah dan para sahabat sudah aman, ada tempat yang layak untuk menampung kaum muslimin, maka sedikit demi sedikit di antara para pengungsi yang hari itu ada di Habasah dilepaskan untuk kembali ke kota Madinah. Ja'far sebagai pemimpin adalah orang yang terakhir meninggalkan negeri Habasyah. Nah, rombongan tersisa tentu saja bukan sendiri, ada 60 orang, ditambah ada sekitar 50 orang lebih dari orang-orang Yaman yang sudah masuk Islam. Jadi ini agak mereview sedikit, jadi ketika kaum muslimin sebagian sudah pindah ke kota Madinah, ada di antara mereka tersisa di negeri Habasah, atau sebelum pindah, maaf, ketika kaum muslimin masih berada di Mekah, ada sebagian di antara mereka mencari suaka perlindungan di negeri Habasyah, ada orang-orang yang masuk Islam berada di wilayah Yaman, di bagian selatan Jazirah Arab. Nah, ketika itu mereka diperintahkan oleh Nabi tidak usah ke Mekah, nggak usah ketemu Nabi karena kondisinya tidak aman. Justru mereka diminta untuk menyusul kaum muslimin yang ada di Habasyah. Mereka ini adalah kelompok Asy'ariyin, dipimpin oleh sahabat yang kemudian kita kenal dengan nama Abu Musa al-Asy'ari. Jumlahnya 50 sekian orang. Khamsun wa bid'a minal muslimin. Ada 50 orang lebih di antara kaum muslimin. Nah, 60 tambah 50 inilah yang kemudian bareng-bareng dengan menaiki dua perahu besar ketika itu dalam ceritanya kembali ke kota Madinah dan bertepatan dengan kisah kemenangan orang-orang Islam dalam perang Khaybar ini. Ja'far ibnu Abi Thalib itu nanti dalam beberapa riwayat Rasulullah sendiri gambarkan orang yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu persaksian yang diberikan oleh Nabi. Bukan hanya mirip mukanya, beliau katakan al-khuluq wal khalq, baik perangai ataupun fisiknya, perilaku, akhlak ataupun postur tubuhnya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pujian kepada saudara sepupunya ini, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Ja'far ini tiba di kota Madinah, saking gembiranya Rasulullah dengan saudaranya yang sudah lama tidak ketemu ini, sampai beliau katakan, Wallahi, ma adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan bagiku hari ini. Kegembiraan berlipat. Mana yang lebih membahagiakan bagiku? Apakah kemenangan dalam perang Khaybar atau kedatangan saudaraku Ja'far? Jadi begitu luar biasa sambutan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan sekaligus saudara sepupunya sendiri, yaitu Ja'far ibnu Abi Thalib. Nah, mengiring peristiwa perang Khaybar ini, saya tambahkan sedikit jamaah yang dirahmati Allah karena tidak mungkin terlalu lama ya, adalah menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofiyah binti Huyai. Kita ingat Huyai ibnu Akhtab ini pemimpin Yahudi Bani Quraidah yang awalnya juga ada di dalam kota Madinah, hidup sekota dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan pengkhianatan, diusir oleh Nabi sehingga bergabung dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Termasuk yang dibawa adalah putrinya, istri dari Ibnul Huqaiq, Abul Huqaiq, maaf. Nah, ketika suaminya kemudian meninggal dalam peristiwa perang ini, Sofiyah ini menjadi tawanan kaum muslimin. Ketika itu diambil oleh satu di antara kaum muslimin, namanya Dihyah ibnu Khalifah. Jadi bagian dari tawanan perangnya. Ketika itu diambil oleh dia, sampai seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, laki-laki di antara kaum muslimin, di antara sahabat beliau, A'taita Dihyatan Safiyata binti Huyai sayyidatu Quraidah wa Bani Nadhir la tasluh illa lak. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, Sofiyah binti Huyai itu pemimpin dari Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Tidak boleh engkau berikan kepada sahabatmu. Ia layak menjadi milikmu sendiri sebagai pemimpin. Dia keturunan pemimpin Yahudi, engkau adalah pemimpin kami kaum muslimin. Fala tasluh illalak. Maka tidak layak kecuali hanya untukmu. Mendengar pendapat itu Rasulullah sampaikan, ud'uhu biha. Kalau begitu panggil dia, karena aku sudah terlanjur mengizinkan untuk memilikinya.
Kemudian dipanggillah dia, Rasulullah kemudian melihat wanita ini yang bernama Sofiyah, kemudian ia mintakan kepada dia, fakhud jariyatan minasabi ghairuha. Ambil yang lain, ganti dengan yang lain, wahai Dihyah, dan biarkan wanita ini menjadi wanita yang merdeka. Karena penghormatannya, Rasulullah bebaskan Sofiyah ini, jadi tidak menjadi budak atau tidak menjadi tawanan dari kaum muslimin, dibebaskan, namun setelah itu kemudian beliau nikahi. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa mahar yang diberikan Rasulullah ketika itu adalah kemerdekaan yang diberikan kepadanya. Karena ini memang bagian dari aturan, tata aturan yang ada pada zaman itu. Maka dijelaskan sekelumit ya tentang pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofiyah ketika itu. Kemudian ya diadakan walimah yang sederhana dengan kambing, kemudian kurma, gandum dan lain sebagainya sebagaimana adat orang Arab ketika itu. Nah, ada satu tambahan cerita ketika itu bahwa begitu Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan wanita ini, Sofiyah, setelah menjadi istrinya, Rasulullah kemudian melihat bekas warna hijau pada pipinya. Ditanyalah tentang hal itu. Maka ketika itu diceritakan oleh Sofiyah bahwa satu hari ketika dia menceritakan tentang mimpinya kepada suaminya, jadi Sofiyah ini jauh sebelum peristiwa ini pernah bermimpi. Jadi ada bulan itu terbang kemudian berputar di atas kamarnya, kemudian jatuh di kamarnya. Ia katakan ini sepertinya adalah tanda-tanda yang istimewa. Disampaikan kepada suaminya, suaminya menganggap itu satu pengkhianatan karena ia anggap wanita ini memikirkan tentang salah seorang dari laki-laki lain. Ditamparlah kemudian pipinya dan itu masih membekas hingga ketika diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita sisi lain kalau kita coba cari nilai pelajarannya, barangkali ini gambaran dari sosok yang tidak patut sebagai contoh dari orang Yahudi ini, sebagaimana rupa-rupanya memang tanda-tanda kebaikan tentang diri Rasulullah SAW itu didapati pula oleh orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari kebaikan beliau. Nah, saya tambahkan satu lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peristiwa tentang upaya pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang wanita Yahudi namanya Zainab binti Al-Harith. Jadi ceritanya lepas dari peperangan yang terjadi ini, Rasulullah masih berada di Khaybar. Ketika itu dihidangkan kepada beliau daging bakar atau daging panggang, maaf. Nah, kemudian ketika itu wanita ini rupa-rupanya sebelumnya sudah bertanya-tanya, fa ayyu udwin yuhibbuhu. Apa di antara bagian kambing itu yang biasanya paling disukai oleh Nabi? Dikatakanlah kepadanya bahwa yang paling disukai oleh Nabi itu al-dhira', paha depannya. Maka kemudian di antara yang dilakukan wanita ini, ketika racun kemudian dibalurkan kepada kambing panggang ini, yang bagian yang paling banyak dibaluri racun itu bagian depannya. Nah, ketika kemudian hidangan itu sudah ada di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah sempat memakannya. Tapi tidak lama, baru beberapa kerat dan belum lagi ditelan, Rasulullah kemudian memuntahkannya. Tsumma, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ini bagian dari mukjizat kenabian beliau. Dikatakan oleh Nabi, inna hadzal 'azma la yukhbiruni annahu masmum. Daging ini mengabarkan kepadaku, membisikkan kepadaku bahwa dia adalah daging beracun. Dipanggillah wanita yang memasakkan daging ini, fa'tarafat. Akhirnya ia akui. Ditanya oleh Nabi, ma hamalaka ala hadza? Lalu apa yang mendorongmu melakukan ini? Jawabannya diplomatis. Ia katakan, ingkana malikan istarahta minhu wa ingkana nabiyan fatukhbiruhu fasayukhbiruhu fatajawaza. Dia katakan, kalau engkau hanya raja biasa, maka engkau akan usai. Jadi selesai dengan racun ini, engkau akan mati. Tapi kalau engkau seorang nabi, pasti akan ada yang memberitahukan kepadamu dan engkau tidak akan meninggal. Aku hanya ingin membuktikan. Karena jawaban diplomatisnya dilepaskan awalnya oleh Nabi, sampai kemudian ada fakta lain, rupa-rupanya bukan hanya Nabi yang sempat makan daging ini, termasuk salah seorang sahabat namanya Bir ibnul Barra ibnu Azib. Dan Barra ibnu Ma'rur, salah seorang sahabat lain yang ikut memakan daging ini, dan ia meninggal karena
tidak mampu menahan daya racun dari daging ini. Akhirnya wanita ini dipanggil kembali, dikisos. Jadi bedakan, hukuman terhadap wanita ini bukan karena menyakiti nabinya. Dia sudah dimaafkan, dilepaskan oleh Nabi karena upaya menyakiti Nabi. Tapi dia dihukum karena dia menyebabkan kematian salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berpikir lebih luas, lagi-lagi selain mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa laki-laki ini memang laki-laki yang luar biasa. Sifat pemaaf yang demikian luas. Kalau untuk menyakiti pribadi beliau, maka tidak ada seorang pun yang mendapatkan balasan. Wanita ini akhirnya dihukum bukan lantaran ia meracuni Nabi, tapi lebih karena ia menyebabkan kematian dari salah seorang sahabatnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini peristiwa-peristiwa lain yang kita dapati mengiring terjadinya perang Khaybar. Nah, kalau dihitung-hitung dari sekian banyak peperangan dan hari-hari yang panjang dalam penaklukan benteng Khaybar, sampai akhirnya kemudian kemenangan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang demikian banyaknya berupa harta benda, ladang kebun dan lain sebagainya. Ada 16 di antara kaum muslimin yang mendapati kesyahidan. Yang paling populer dalam peristiwa ini adalah Amir ibn al-Aqwa, yang memang sedari awal sudah diisyaratkan oleh Nabi. Sementara dari orang-orang Yahudi, paling tidak 93 orang di antara mereka meninggal dunia. Maka bisa dibayangkan dan tidak berlebihan kalau kemudian dikatakan bahwa perang ini mutlak menjadi kemenangan dari kaum muslimin. Maka hingga hari ini slogan-slogan yang begitu menyakitkan bagi orang-orang Yahudi adalah ungkapan Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jadi ingatkan mereka tentang peristiwa perang Khaybar, di mana mereka mendapati kekalahan yang luar biasa. Mereka mendapati kekalahan yang demikian telaknya dalam peristiwa ini, dan jelas sekali bahwa kemudian ketika kaum muslimin berpegang kepada ajaran Islam, betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai panduan, berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengalahkan orang-orang Yahudi itu bukan satu hal yang sederhana. Nah, dalam peristiwa ini kita dapati beberapa pelajaran, saya sampaikan sebagai penutup. Pertama, bahwa beberapa hal yang kita dapati diantaranya memang ada peristiwa pengharaman daging keledai piaraan ketika itu, karena khawatir kemudian orang-orang menyembelih keledai sampai kemudian menghabisinya. Kemudian beberapa mukjizat yang tampak jelas dalam beberapa peristiwa. Jadi mukjizat ini di satu sisi keistimewaan Nabi, di satu sisi pertolongan dari Allah Ta'ala. Ketika ludah Nabi kemudian menyembuhkan seorang Ali bin Abi Thalib, ketika daging kemudian membisikkan tentang kebenarannya kepada beliau, dan juga dalam beberapa peristiwa yang lain. Yang ketiga adalah, dan ini penting, memang masih diperbolehkan berdamai dengan orang-orang Yahudi. Jadi karena peristiwa ini ketika itu Rasulullah pada akhirnya kemudian berbagi dengan mereka. Jadi diberikan hak mereka untuk mengelola dengan pembagian hasil di antara keduanya. Separuh untuk orang Yahudi, separuhnya untuk Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu saja di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita sekelumit perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang beliau sendiri katakan tentang generasi ini sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Maka teramat layak bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka, teramat pantas bagi kita untuk beriktibar terhadap lika-liku perjalanan kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.